Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri dengan NIM 0805 1282 12336 jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Di sini saya akan mengerjakan suatu persoalan matematika dan untuk ujian akhir semester untuk praktikum ANSIS atau analisis perikanan dan kelautan, analisis perikanan dan kelautan. Jadi saya memiliki soal yang akan menggunakan software Lingo untuk menghitung matematika secara linearnya. Dia soalnya sebagai berikut. Sebuah perusahaan furnitur di Jakarta memiliki 3 gudang, yaitu di Palembang, Surabaya, dan Bali. Furnitur tersebut akan didistribusikan ke Lampung, Malang, dan Banyuwangi. Untuk kapasitas di Palembang itu sebesar 35.000 ton, yang di Surabaya itu 27.500 ton, sedangkan di Bali itu 41.250 ton. Untuk demand-nya itu di Lampung itu 33.700 ton, di Malang 25.110 ton, dan untuk di Banyuwangi itu 40.230 ton. Untuk jarak dari Palembang ke masing-masing distributor yaitu ke Lampung 232 kilometer, Malang 1.373 kilometer, dan Banyuwangi 303 kilometer. Sedangkan jarak masing-masing distributor dari Lampung itu 1.530 kilometer, Malang 423 kilometer, dan Banyuwangi 1.137 kilometer. Sedangkan untuk biaya pengirimannya itu masing-masing adalah 53.300 rupiah. 53.300 rupiah. Nah, jadi yang dicari ini adalah tentukan perhitungan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan furnitur dalam mendistribusikan furnitur itu. Yang kedua, tentukan kebijakan pengiriman agar pendistribusian furnitur mencapai biaya minimum. Atau kita akan mencari biaya minimum dalam distribusi ini. Dan yang ketiga itu berikan kesimpulan dari pengolahan data yang akan dilakukan. Baiklah, pertama-tama saya akan membuka software Lingo. Oke, screen. Baiklah, software Lingo. Lingo 18.0 X 64. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu software software Lingo. Jadi software Lingo itu merupakan software pemrograman tingkat tinggi yang bertujuan menjadi optimasi yang berskala besar, di mana model pembentukan ini memiliki tipe, 4 tipe, yaitu ada linear program atau LP, yang kedua ada intergen program atau IP, yang ketiga ada quadratic program atau QV, dan yang keempat itu ada non-linear program atau NLP. Sedangkan di sini saya akan melakukan pemrograman linear dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas dari mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai suatu tujuan yaitu meminimumkan biaya pengiriman atau pendistribusian furnitur yang akan saya olah. Baiklah, saya akan memulai. Sebenarnya ini memakai, kita buka aplikasi Lingo. Oke, sebentar. Jadi ini merupakan sebuah model matematika linear. Oke, di Lingo ini kita pertama-tama buat model terlebih dahulu karena ini kan model pertama gitu.
kita pakai caps lock untuk memulainya. Model dan tentu saja harus warnanya berwarna biru untuk warna hurufnya. Kita enter, lalu kita buat tanda seru perusahaan. Perusahaan furnitur. Selanjutnya tanda titik koma seperti ini yang berwarna hijau. Selanjutnya kita enter lagi, kita tulis set spasi titik dua. Selanjutnya kita buat gudang. Gudangnya itu ada tiga tadi, yaitu gudang di Palembang. Kita buat G1, kita spasi lagi G2, lanjut spasi lagi G3, kita buat tanda miring, spasi titik dua, kita spasi lagi kapasitas. Kapasitas di gudang tersebut ada tiga. Selanjutnya titik koma. Lalu kita enter. Distribusinya itu ada tiga juga. Distribusi. Baiklah distribusi. Sama saja kita tanda miring, spasi D1, spasi D2, spasi D3, tanda miring lagi, dan juga kita buat titik dua. Di sini kita tulis demand untuk distribusinya. Dan titik koma. Kita enter lagi, kita buat roach. Roach. Di mana roach ini kita muat dengan bacaan gudang, koma distribusi, distributor, maksud saya, untuk kurung, kita sebentar tutup kurung, kita buka spasi, pos, koma, volume, untuk mengetahui volumenya. Selanjutnya kita spasi apa enter, kita tulis n set n n sip n set. Selanjutnya kita ulang di tanda seru lagi, kita tulis fungsi, fungsi dan tujuan, tujuan. Ya, kita mencari nilai minimum tersebut. Selanjutnya kita tulis minimum karena kita akan mencari minimum, di mana kita buat tanda ini score sum, di mana sum ini akan kita masukin dengan roach, roach cost, terus dikali cost dikali volume. Ini merupakan rumus untuk linear untuk mencari nilai minimum. Selanjutnya kita buat lagi tanda seru untuk pembatas demand. Pembatas demand. Dimana ini untuk nilai batasannya yang akan kita cari nilai minimumnya. Kita boleh tanda ini for. Oh ya, kita jangan lupa tengah titik komanya. Biar di bawahnya itu berganti warna, berganti rumusnya. Terus kita buat ini for, jangan lupa kita buka kurung distributor. Distributor ini kita tulis menjadi huruf J aja biar untuk mempermudahkannya. Lupa titik buah. Selanjutnya kita spasi, kita buat sum. Sum dari distributor. Di mana sum ini memiliki gudang. Gudang ini kita namain dengan I.
Gudang ini I, lupa spasi, di mana titik dua kita tulis volume. Volume dari I, koma, J, gudang dan distributor. Tutup kurung, kita tutup kurung dua kali. Tutup kurung dua kali itu dari gudang ya, dari awal. Kita buat tanda lebih besar sama dengan. Selanjutnya kita enter lagi, terus kita spasi demand. Kita buka kurung sama dengan J atau distributor, tutup kurung dua kali. Selanjutnya kita tanda ini, titik koma. Selanjutnya kita buat lagi tanda seru pembatas. Pembatas yang kedua, pembatas supli, titik koma. Selanjutnya kita buat lagi kayak yang di atas, add for. Buat gudang, jangan lupa buka kurung I, tutup kurung, spasi. Kita enter lagi. Untuk zoomnya kita spasi terlebih dahulu, baru kita buat zoom seperti yang di atas, yang mana zoom sama dengan distributor. Kita buka kurung, distributor itu J, tutup kurung, terus kita titik dua, kita buat volume. Volume itu adalah I, sebentar, volume, maaf, tipe, gudang. Oke, volume itu I, koma J, itu kurung dua kali, lebih kecil ya. Kecil-kecil sama dengan. Selanjutnya kita buat kapasitasnya. Untuk mengetahui kapasitas, kapasitas dalam pengiriman di gudang I, kurung, tutup kurung, jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita tanda seru lagi, kita tulis data. Oh, jangan lupa di enter. Ini data, di mana titik koma kita kembali lagi ke data lagi. Kita buat data yang kedua. Oke, kita samain ya sama ini untuk itunya. Jadi kita spasikan. Kita enter. Because setelah kita enter, kita buat kapasitas yang ada di soal. Jadi kapasitasnya itu sama dengan 35.000. 35.000 ini udah itu ya, kapasitas di Palembang ya. 27.500 untuk kapasitas di Surabaya, sedangkan di Bali itu 41.250. 41.250. Sedangkan selanjutnya kita buat demand. Demand untuk kapasitas di Lampung itu sebesar 33.700. Oh ya, kita ini samainnya ini. Oke, 33.700. Selanjutnya untuk di Malang. Itu demandnya itu 25. 110. Selanjutnya untuk di Banyuwangi itu 40.230. Oke, kita enter untuk cost. Cost ini dari Lampung, Malang, dan Banyuwangi. Yang dimana kilometer tadi dikali dengan
Biaya, biaya yang dimana biaya itu sebesar 53.300 biaya pengiriman. Baiklah, kita spasi sama dengan yang pertama itu biaya ke Lampung itu 232 kilometer dikali 53.300, yaitu 12,365 600. Nanti kita urutin dari eh, Lampung, Malang, dan Banyuwangi, di mana biaya dari Palembang ke Lampung dan Malang Banyuwangi hingga sama seperti eh, dari Surabaya dan Bali. Kita urutin seperti ini yang udah dikaliin. Untuk Banyuwangi 84.267 kita enter. Untuk Lampung, dari Surabaya ke Lampung ya, ini dari Surabaya 61081 spasi. Untuk Malang itu 50.635. Selanjutnya untuk Banyuwangi itu 1649 enter. Selanjutnya untuk di Bali, Lampung itu lebih besar ya, itu 81.1655. 655 kita enter. Yang ke Malang 22.812. Selanjutnya ke Banyuwangi 73.021. Selanjutnya kita buat N data untuk mencari nilainya. Selanjutnya kita lihat dulu apakah ada kesalahan. Kita lihat dari awas, dari atas yaitu ada model, tanda perusahaan furniture, sets. Berapa set yang ada yaitu gudang, G1, G2, G3, eh, garis miring kapasitas. Oke, benar. Distribusinya ada tiga juga, D1, D2, D3, demand. Terus itu gudang, distributor, cost, volume. Terus selanjutnya N, set. Set yaitu fungsi tujuan. Kita mencari nilai minimum dari sum, yaitu root sama dengan cost dikali volume untuk mencari nilai minimumnya. Selanjutnya untuk pembatas demandnya itu for distributor, kita namain sama J. Eh, Underscore sum gudang kita namain I. Untuk mencari volume I yaitu gudang, dan juga J distributornya lebih besar sama dengan, untuk demandnya itu adalah J pembatas supply, demand distributor ya, ini pembatas supply-nya itu ada for gudang I distributor sama dengan J, volume I J kurang kurang dari sama dengan kapasitasnya itu I. Data kapasitas sudah kita masukin, and data. Oke, kita ke sub untuk mencari data linearnya. Semoga berhasil. Oke, error code. Error kodenya ada di bagian 6 yaitu roach atau gudang distributor. Baiklah, kita benerin terlebih dahulu. Kalau terjadi error, berarti itu di sini. Di roach, di gudang distributor, koma distributor. Spasi. Distributor, cost, volume. Kita coba lagi. Roach, gudang, distributor.
Oke, kita buat ulang aja, yaitu roads, buka kurung itu adalah gedung, gudang, sorry, gudang, distributor, itu kurung. Jangan lupa kita buat cost, koma, volume. Kita tunggu sebentar. Baiklah, saya akan mencoba di ini. Oke, kita swap. Apakah bisa? Baiklah, untuk ini udah bisa. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelesaiannya, di mana kita mendapatkan objek value. Objek value-nya itu yaitu 2363. Jadi dari kapasitas G1, G2 dan G3, 352, 7 dan 41 dan demand D1, D2 dan D3 memiliki value adalah 3325 dan 40. Untuk cost-nya itu G1 D1 memiliki memiliki nilai. Sedangkan yang kita cari yaitu volume. Volume G1 dan D1 itu menghasilkan nilai 33.700 atau jumlah nilai variabel dari volume G1 D1 itu 33.700. Sedangkan untuk volume G1 D2, G1 D3, G2 D1, G2 D2, G2 D, G2 D2 itu memiliki volume yaitu sebesar 0. Sedangkan untuk volume G2 D3 itu 27.500, volume G3 D1 itu 0, G3 D2 itu 25.110, sedangkan G3 D3 itu se 12.730. Jadi untuk nilai minimum dari data tersebut adalah 236316. Itu merupakan nilai minimum dari pengiriman pendistribusian dari eh, macam-macam gudang ke sumber atau memiliki biaya ke pendistribusian tersebut. Jadi menurut menurut Lingo ini untuk kita hitung nilai linearnya itu. Jadi volume atau nilai G1 atau merupakan jumlah nilai variabel volume G1 dan D1 itu memiliki nilai minimum yaitu G1 dan D1. Gudang dari Palembang ke D1 ke Lampung sebesar 33.700. Sedangkan untuk G1 dan D2 itu memiliki nilai reduce cost, nilai maksimal itu ya lebih tinggi ya di sini.
Sedangkan untuk nilai G2D3 yaitu biaya, biaya Surabaya ke, ke Banyuwangi itu 27.500, sedangkan untuk G3 yaitu balik ke Malang itu 25.110, sedangkan G3 dan D3 itu memiliki nilai dari Bali ke Banyuwangi juga. Iya. G2 dan G3 Bali ke Malang 25.110, sedangkan G3 D3 dari Bali ke Banyuwangi 12.730. Jadi dari nilai kapasitas ini kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat nilai minimum yaitu di roots cost-nya, di mana ini merupakan nilai-nilai yang maksimum dan nilai-nilai minimum minimum. Jadi nilai minimumnya itu 2363 untuk dual price. Em, karena memiliki constraint, nilai constraint ini ada 7 dan didapat di row ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Six of surplus-nya itu yang berada di 1, kelima 1300, dan ketujuh 3410. Nah, di dual price ini terdapat nilai minus, yaitu minus 1 juta, minus 12.365 rupiah, minus 22.812 rupiah, dan minus 73.021 rupiah. Sedangkan untuk row kelima itu adalah 0, keenam itu adalah 56, 872, dan 70,00. Jadi dapat kita simpulkan bahwa biaya untuk volume G1 dan D2 itu tidak memiliki nilai minimum yaitu sebesar 0,000, yaitu 5 ma- ya, value-nya itu memiliki nilai minimum sebesar 50.368, 100, 126, 10.558, dan 54, 69, dan 69, 10. Eh, jadi yang tidak memiliki nilai minimum itu adalah gudang pertama Palembang ke D1, Palembang ke Lampung 33.700, G2 D3, G3 D2, G3 D3. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari pengolahan data pendistribusian dari daerah dari Palembang, Surabaya, dan Bali ke daerah Lampung, Malang, dan Banyuwangi. Jadi dapat disimpulkan semakin dekat daerahnya memiliki nilai nilai minimum yang yang tinggi, di mana dari Palembang ke Lampung itu memiliki kilometer yang paling dekat dibandingkan dari Palembang ke Malang ataupun Banyuwangi. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari bilang D1 dan D1 memiliki nilai minimum 33.700, di mana untuk biayanya itu kan 53.300. Nah, 53.300 dikurang biayanya itu 12.365.
Tetapi saya berpikir nilai semakin dekat wilayah yang dituju, maka semakin dikit biaya per distribusiannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.